Baik, selamat pagi Bu. Perkenalkan saya Dr. Angelika yang bertugas untuk menangani Ibu, dan di sini juga sudah ada bidan yang untuk menangani Ibu. Di sini Ibu namanya siapa Bu? Pagi dokter, saya dengan Ibu Vika. Umur berapa Bu? Umur saya 26 tahun. Oh baik Bu, untuk kehamilan Ibu sudah kehamilan berapa dan sudah berapa minggu Bu? Ini untuk kehamilan saya yang pertama. Untuk kehamilan sendiri saya sudah 39 minggu dokter. Baik Bu, ada keluhan apa ya Bu? Iya, jadi saya sudah merasakan mulas dan rasanya itu semakin sering dan semakin kuat dokter. Ya dok, udah dari jam 5 pagi mulasnya dok. Oh baik Bu, apakah sudah ada lendir atau darah yang keluar tadi Bu? Iya, tadi sih ada lendir dok. Baik, untuk air ketubannya belum keluar ya Bu? Belum. Oh baik Bu, untuk pergerakan anaknya apakah sudah tetap ada pergerakan Bu? Ya, saya sih masih merasakan ada pergerakan. Oh baik Bu, untuk riwayat penyakit Ibu dahulu atau ada hipertensi, diabetes atau kolesterol Bu? Tidak ada. Oh baik Bu, kemudian untuk kontrol Ibu, apakah Ibu rutin untuk kontrol? Ya, saya rutin kontrol dokter. Oh baik Bu. Baik Ibu, nanti Ibu tolong berbaring dan bidan akan menangani Ibu. Baik dokter. Dokter, untuk kontraksinya 3 kali dalam 10 menit. Lalu ketubannya tadi sudah saya periksa masih utuh. Baik Ibu, dari pemeriksaan awal dan keluhan Ibu kita sudah memasuki proses persalinan. Nanti kita akan melakukan pemeriksaan dan pemantauan lebih lanjut. Partograf berfungsi sebagai alat pemantau yang sangat penting dalam persalinan guna mencatat berbagai parameter penting, seperti pembukaan serviks, frekuensi dan durasi kontraksi, serta kondisi janin yang dapat memberikan gambaran tentang kemajuan persalinan dan kemungkinan terjadinya komplikasi. Sebelum memulai menulis partograf, lengkapi identitas pasien terlebih dahulu, seperti nama, umur ibu, riwayat kehamilan, umur kehamilan, tanggal dan waktu kedatangan, waktu ketuban pecah, waktu awal mules, serta alamat. Pada pemeriksaan awal di pukul 1 WITA, pembukaan serviks masih 3 cm, sehingga belum bisa masuk ke dalam catatan partograf. Dilanjutkan pada pukul 5 WITA, pembukaan serviks sudah 5 cm, sehingga bisa dituliskan pada kolom waktu yaitu 17.00 dan diberi tanda X pada pembukaan serviks 5 cm. Pada waktu yang sama, DJJ ditemukan 134 kali per menit, lalu berikan tanda titik. Karena air ketuban belum pecah, dapat dituliskan U untuk utuh, kemudian tidak ada penyusupan dapat dituliskan 0. Penurunan kepala 4/5 dapat dituliskan dengan angka 0 di kolom yang tersedia. Untuk his atau kontraksi, terjadi 4 kali dalam 10 menit selama 30 detik. Maka diberi arsiran sebanyak 4 kolom. Masih di jam 5, tekanan darah ibu 120/80. Beri tanda panah ke atas untuk 120 dan tanda panah ke bawah untuk 80. Lalu ditarik juga garisnya. Karena diketahui nadi pasien 85 kali per menit, maka diberi tanda titik di atas garis tekanan darah. Selanjutnya, dituliskan suhu 37 Celcius dan urin 100 cc. Dan karena tidak ada pemeriksaan protein dan aseton, dapat diberikan tanda strip. Pada pukul 17.30 WITA, dilakukan pemantauan lanjutan. Didapatkan DJJ 144 kali per menit, sehingga pada kolom DJJ ditandai dengan titik, kontraksi terjadi 4 kali dalam 10 menit dengan durasi 30 detik, sehingga diarsir sebanyak 4 kotak pada kolom his dengan durasi yang sesuai. Nadi ibu 80 kali per menit, sehingga diberi tanda titik pada kolom nadi. Pada pukul 6 WITA, DJJ tetap 144 kali per menit, ditandai dengan titik dan dihubungkan dengan garis dari pemantauan sebelumnya. Kontraksi masih 4 kali dalam 10 menit, namun durasi meningkat menjadi 45 detik, sehingga arsiran tetap 4 kotak dengan durasi lebih panjang. Nadi ibu 86 kali per menit, dicatat dengan tanda titik pada kolom nadi. Pada pukul 6.30 WITA, DJJ 140 kali per menit, dicatat dengan tanda titik dan dihubungkan dengan garis dari titik sebelumnya. Kontraksi tetap 4 kali dalam 10 menit dengan durasi 45 detik, sehingga arsiran tetap sebanyak 4 kotak. Nadi ibu meningkat menjadi 90 kali per menit, ditandai dengan titik pada kolom nadi. Pada pukul 7 WITA, DJJ 134 kali per menit, dicatat dengan tanda titik dan dihubungkan dengan garis dari titik sebelumnya.
Kontraksi tetap 4 kali dalam 10 menit dengan durasi 45 detik, sehingga arsiran tetap sebanyak 4 kotak. Nadi ibu meningkat menjadi 96 kali per menit, ditandai dengan titik pada kolom nadi. Suhu ibu 36,8 Celcius dan jumlah urin 150 cc. Dicatat pada kolom yang tersedia. Pada pukul 19.30 WITA, DJJ 130 kali per menit, ditandai dengan titik dan dihubungkan dengan garis dari titik sebelumnya. Kontraksi tetap 4 kali dalam 10 menit dengan durasi 45 detik, sehingga arsiran tetap sebanyak 4 kotak. Nadi ibu 88 kali per menit, dicatat dengan tanda titik pada kolom nadi. Pada pukul 8 WITA, DJJ 128 kali per menit, dicatat dengan tanda titik dan dihubungkan dengan garis dari pemantauan sebelumnya. Kontraksi meningkat menjadi 5 kali dalam 10 menit, dengan durasi 45 detik, sehingga diarsir sebanyak 5 kotak sesuai durasi. Nadi ibu tetap 88 kali per menit dan ditandai pada kolom nadi. Pada pukul 8.30 WITA, DJJ 128 kali per menit, dicatat dengan titik dan dihubungkan dengan garis dari titik sebelumnya. Kontraksi tetap 5 kali dalam 10 menit dengan durasi 45 detik, sehingga arsiran sebanyak 5 kotak. Nadi ibu 90 kali per menit, dicatat pada kolom nadi. Jumlah urin 80 cc, dituliskan juga pada kolom yang tersedia. Pada pukul 9 WITA, pembukaan sudah lengkap 10 cm, kontraksi 5 kali dalam 10 menit, DJJ 130 kali per menit, dan ketuban sudah pecah dengan warna jernih. Bisa dituliskan dengan huruf J pada kolom air ketuban. Karena tidak ada molase, bisa diberikan tanda 0 pada bagian penyusupan. Penurunan kepala 1/5 sehingga diberi tanda 0 pada bagian yang sesuai. Lengkapi juga tekanan darah ibu 120/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, dan suhu 37 Celcius pada bagian yang sesuai. Jangan lupa menarik garis bukaan serviks dan penurunan kepala, serta perhatikan apabila garis melewati batas waspada atau bertindak. Ibu dipandu untuk mengejan secara efektif saat kontraksi berlangsung, dengan pemantauan kondisi ibu dan janin secara terus-menerus. Pada pukul 9.30 WITA, bayi laki-laki lahir spontan dengan berat badan 3.200 gram dan panjang badan 48 cm dalam kondisi baik. Plasenta lahir lengkap 5 menit setelah bayi lahir, dan kondisi ibu tetap stabil. Lalu, jangan lupa juga untuk melengkapi halaman catatan persalinan partograf. Baik Ibu, setelah ini kita akan melakukan inisiasi menyusui dini, yaitu meletakkan bayinya pada dada Ibu untuk menyusui pada 1 jam pertama. Nah, nanti mungkin Ibu akan mendapati adanya cairan atau darah yang keluar, itu dinamakan sebagai lokia. Awalnya akan berwarna merah, kemudian menjadi kecoklatan dan kekuningan. Itu adalah hal yang wajar, namun apabila Ibu mendapati cairan yang keluar itu sangat banyak, lalu juga terdapat gumpalan atau berbau, Ibu bisa segera melaporkannya kepada kami. Nah, nanti Ibu juga harus memperhatikan tanda-tanda bahaya lain, yaitu seperti demam tinggi, kemudian nyeri perut hebat, ataupun nyeri dan juga bengkak pada bagian payudara. Atau jika Ibu merasakan lemas atau pusing, Ibu bisa segera melaporkan kepada kami. Apakah dapat dimengerti, Ibu? Baik, Ibu, untuk membantu pemulihan Ibu lebih cepat, Ibu untuk diberikan gizi yang cukup, gizi seperti tinggi protein, memakan ikan ataupun telur. Kemudian Ibu juga perlu minum yang cukup ya, Bu. Ibu juga boleh untuk bergerak sedikit demi sedikit untuk membantu percepatan dalam pemulihan Ibu. Kemudian Ibu juga menyusui bisa sesering mungkin 8-12 kali sehari. Kemudian jika payudara terasa penuh, Ibu boleh untuk melakukan pijatan pada payudara Ibu. Baik, Bapak dan keluarga, mohon dibantu ibunya untuk diberikan gizi yang cukup dan istirahat yang cukup. Dan juga memperhatikan apakah ada tanda bahaya. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak. Sudah cukup, dokter. Baik, terima kasih Bu, Pak. Terima kasih, dokter. Terima kasih dokter.